Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gajah nggak ada suaranya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ridwan, Bapak Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, di tempat yang cukup sejuk ini suasananya lumayan syahdu ini. Tadi sudah langit sudah kelabu ya, sebentar lagi tinggal mengitar dan turun hujan ya. Hujan kan enak diceritain ini, hujan-hujan sambil ngopi. Ustadznya cerita ya, kita mendengarkan senang-senangnya, apalagi ditemani singkong goreng sama apa lagi. Mantap tenang ya. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah untuk bertolabul ilmi ya. Langsung bersama dengan Ustaz mengenai persoalan Islam ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang ya, sehingga nanti bisa benar-benar menyerap ya semua ilmu dari beliau ya, dan menjadi kemudian kita mindset ya bahwa memang Islam ini adalah peradaban yang terbaik ya, dan orang-orang terdahulu pernah menguasai dunia, menjayakan Islam ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti juga menjadi bagian dari kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka pertemuan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lalu kita sampai mana, Mas Anas? Mas Anas kan biasanya nyatet ya, yang komplit ini. Kayak perang Uhud ya, kalau nggak salah ya. Perang Uhud. Jadi berhenti sebelum ketika berhenti ketika sudah selesai ya. Berhenti ketika sudah selesai. Ada lagi berhenti ketika belum selesai, itu beda. Maknanya beda banget ya. Maka kita akan lanjutkan kajian peradaban pada pagi hari ini. Langsung saja minta untuk menyampaikan materi lanjutannya, lalu menunggu teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita doakan ya, diberikan kesehatan dan keselamatan ya, sehingga bisa sampai di sini nanti menyusul kita semuanya. Baik, langsung saja kepada saat tugas kami persilakan. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu yang cukup ya untuk bisa tanya, karena sekarang dulunya lumayan mundur, jadi kayaknya waktu kita lebih longgar seperti ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amana. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, tadi sudah disampaikan pengantarnya bahwa kita yang kemarin kita membahas tentang tema berhenti saat selesai. Saat sudah selesai. Dan kemudian kita akan membahas tentang tema tertekan supaya lebih kuat. Itu menarik ya. Tapi tema ini untuk siapa? Nah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita bersama. Jadi berarti kita dalam kondisi tertekan. Jadi tertekan supaya lebih kuat. Jadi siapapun yang merasa tertekan oleh ujian, merasa tertekan oleh keadaan, merasa tertekan oleh tantangan dan kegelisahan, maka itu adalah saat untuk menjadi lebih kuat. Karena batu itu tidak akan bisa masuk kalau tidak dipukul. Besi cor itu
tidak akan masuk kalau tidak dipukul terus menerus dan berulang-ulang. Betul. Yang panjang. Temanya Yang pas. panjang. Temanya pas itu. Iya. Iya. Dan ketika dipukul dia pasti menimbulkan suara dan mengganggu orang lain. Apa dunia? Tapi yang penting bahwa pukulan dan tekanan itu sudah terukur sebenarnya. Tidak akan lebih keras dibandingkan dengan kekuatan besi cor itu. Dan juga tidak akan lebih ringan. Karena kalau lebih ringan dia tidak akan masuk yang panjang itu. Tapi kalau pukulannya terlalu keras, nah itu Akan nanti ambrol. iya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban. Jadi tekanan-tekanan dalam hidup itu dari Allah tentunya, dan Allah Maha bijaksana. Maka pukulan dan tekanan itu sebenarnya sudah terukur dengan kekuatan kita. Cuman masalahnya kadang-kadang kita suka membandingkan ke orang lain. Kenapa pukulan yang saya terima lebih berat dibanding orang lain? Padahal ketika pukulan itu terasa lebih berat, semestinya kita harus yakin bahwa kita akan menancap lebih kuat lagi. Karena gunung yang paling tinggi itu otomatis 90%, 80% itu tertanam di dalam tanah. Semakin pendek gunung, maka yang tertanam di dalam tanah semakin pendek. Nah, semakin tinggi gunung, maka yang tertanam di dalam tanah semakin panjang dan semakin dalam. Nah, hikmah ini atau pelajaran ini bisa kita ambil dari apa yang sudah kita kaji kemarin, di mana ketika terjadi perang Uhud itu ada isu Rasulullah SAW itu mati terbunuh. Yang membunuh itu adalah Abdullah bin Qamiyah. Nah, Abdullah bin Qamiyah ini ketika dia membunuh sahabat Nabi yang bernama Musa bin Umair. Nah, Abdullah bin Qamiyah ini kemudian teriak-teriak. Dia mengatakan qataltu Muhammadah. Aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Berita duka ini jelek. Tapi ternyata berita duka ini baik. Jadi berita duka ini jelek, tapi pada saat yang sama berita duka ini baik. Nah, sisi kebaikannya itu adalah orang-orang kafir Quraisy itu yang melakukan serangan yang sangat dahsyat kepada pasukan Islam. Ketika mereka mendengar bahwa salah satu tokoh kafir Quraisy sudah membunuh Rasulullah, maka orang-orang kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy yang lain menjadi berhenti. Kenapa? Karena target utama kan tentu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu sudah mati, maka sudah selesai. Tapi biarkan yang lain itu nanti akan mati dengan sendirinya. Jadi perang akhirnya berhenti sebelum selesai. Jadi orang-orang kafir Quraisy terus pada mengendorkan serangannya. Nah, pada saat yang sama dalam kondisi seperti itu, nah Rasulullah SAW yang ternyata masih hidup, tentu atas kehendak Allah, nah dia kemudian diselamatkan oleh para sahabat Nabi. Jadi Rasulullah itu sudah masuk ke dalam sumur buatan. Jadi perang zaman dulu itu ya membuat perangkap-perangkap itu. Nanti kira-kira musuh akan lari kemana, nah itu nanti sudah dibuatkan perangkapnya. Nah, Rasulullah ternyata masuk ke dalam perangkap itu. Akhirnya Rasulullah diselamatkan oleh para sahabatnya dan kemudian digendong, dibawa naik ke atas bukit. Jadi akhirnya Rasulullah selamat. Sebab apa? Tidak ada yang mengira kalau Rasulullah masih hidup. Sebab apa? Informasi dari tokoh kafir Quraisy Rasulullah sudah mati. Jadi ini berita buruk, tapi menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan bagi para sahabatnya. Tapi tentu para sahabat Nabi kemudian terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama dia kemudian menyerahkan diri, dan ini sebagian kecil. Dia menyerah, duduk, dan kemudian meletakkan senjatanya. Jadi kalau zaman dulu kalau ada musuh, terus dia duduk dan terus meletakkan senjatanya, maka itu tanda dia menyerah dan dia tidak boleh dibunuh. Jadi ada hukum
peperangan yang tidak tertulis, telah tertulis atau tidak zaman itu ternyata ya itulah yang memang terjadi. Jadi termasuk tidak boleh membunuh orang yang tidak membawa senjata, dan itu semacam menjadi kesepakatan umum. Jadi tidak kalau di masa perang itu orang lewat terus dibunuh, lewat dibunuh gitu tidak. Zaman itu, jadi yang dibunuh ya tentu yang itu terlibat dalam peperangan itu. Nah, para sahabat Nabi sebagiannya meletakkan senjata dan kemudian sebagiannya lari lagi malah pulang ke Madinah. Ada 1, 2, 3 yang kemudian pulang ke Madinah. Tapi ada pula yang malah nekat melanjutkan perang. Hanya 1, 2 itu yang kemudian nekat melanjutkan perang dengan alasan kalau Rasulullah sudah wafat maka tidak ada gunanya kita hidup. Tidak ada gunanya kita hidup. Kita harus melanjutkan perang sampai mati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kira-kira yang mana yang paling bagus dari 3 sikap ini? Nah, silakan dipikir sendiri-sendiri. Maju terus ya. Maju terus pantang mundur. Jadi bisa maju terus atau bisa mundur atau bisa macam-macam. Tapi nah yang akan kita kaji ini lebih kepada ayat Al-Quran. Jadi wama Muhammadin illa rasul. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi para sahabatnya. Dan tentu pelajaran ini untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Wama Muhammadun illa rasul. Jadi Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Afimma ta'tutilal qalaqtum ala qabikum. Apakah kalau Muhammad itu mati maka kalian nanti akan mundur ke belakang? Mundur ke belakang itu artinya tidak lagi mau mengikuti ajaran Islam, tidak lagi mau membela Islam, dan kemudian mengatakan bahwa Islam itu sudah selesai, dan kemudian kalau sudah selesai ya wes, berarti sudah terhenti. Islam sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah menegaskan bahwa yang paling ala tibaihi fala yandurullaha syai'an. Nah, kalau mereka yang berpikir ketika Rasulullah wafat berarti sudah selesai mengikuti ajaran Islam, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka. Nah, ketika Allah tidak butuh kepada mereka, maka Allah akan mendatangkan kaum-kaum yang lain yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, cerita ini sebenarnya luar biasa. Jadi Allah sudah memberikan pengalaman yang berharga kepada para sahabatnya, yaitu berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi Allah memberikan pengalaman tentang berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini visualisasi nyata. Kira-kira pernahkah orang itu kalau berada dalam puncak karir ketinggian terus dia membayangkan kalau suatu saat nanti saya tiba-tiba bangkrut bagaimana? Kalau tiba-tiba mati bagaimana? Kalau tiba-tiba kecelakaan bagaimana? Kalau tiba-tiba semuanya nanti serba tiba-tiba. Dan apakah tiba-tiba itu bisa terjadi? Nyatanya bisa. Hari-hari ini itu kadang peristiwa itu terasa cepat sekali. Hari Ahad umpamanya saya dan temannya bertiga, saya, Pak Heri dan Pak Nabila ngobrol di masjid dekat rumahnya Pak Heri, dikasih makan. Nah, terus kemudian ada berita esok paginya bahwa yang ngasih makan itu meninggal dunia. Jadi beritanya cepat sekali. Jam 2:30 ngasih makan, dan kemudian besoknya Sudah ada. jam 7 pagi, 8 pagi sudah ada informasi yang kemarin sehat-sehat ngasih makan, memberi hidangan, itu ternyata ada berita melalui. Jadi hampir saya tidak percaya. Hanya kan kemarin itu Pak yang ketemu makan bareng, iya kok bisa? Ya bisa. Jadi kecelakaan dengan, ya mungkin kecelakaannya sederhana, naik motor dan kemudian jatuh
Ya terus tidak ada orang yang ngerti, tidak tertolong sampai akhirnya wafat. Kemarin itu juga ada berita juga lain. Jadi kalau kita menyaksikan peristiwa dalam kehidupan ini, itu seakan-akan cepat sekali perpisahannya. Jadi dalam kisah tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengalaman berharga kepada para sahabatnya. Kenapa kok beritanya atau kemudian pelajaran dari Allah itu terasa cepat sekali waktunya? Karena perang Uhud ini setelah Rasulullah dan para sahabatnya memenangkan perang Badar, dan negeri Madinah ini menjadi diakui oleh Jazirah Arab bahwa di Madinah sudah berdiri negara Islam dan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai pemimpinnya. Dan saat itu muncul harapan-harapan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Di masa-masa seperti itu Allah memberikan pelajaran berharga. Rasulullah diisukan meninggal dunia. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, goncang. Tapi karena berita wafatnya Rasulullah itu hanya sebentar, dan beberapa jam kemudian mereka menyaksikan bahwa Rasulullah itu masih ada, mereka langsung senang, gembira. Sampai-sampai ketika Rasulullah pulang ke Madinah, itu banyak sekali ibu-ibu di Madinah itu yang nyegat, jadi menghadang dengan cara yang baik, tentu bukan menghadang dengan cara yang buruk ini. Ibaratnya itu nampak ini menyambut kehadiran pasukan Islam. Yang mereka tanyakan adalah bagaimana Rasulullah masih ada. Saya ingin tahu mana Rasulullah. Jadi mereka tidak mau hanya mendengar berita Rasulullah masih hidup bersama kita, enggak. Mereka tetap ini ingin tahu di mana Rasulullah dan Rasulullah itu mana. Maka ketika ditunjukkan itu Rasulullah itu sedang naik onta. Oh iya, alhamdulillah. Anakku gugur tidak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting Rasulullah masih hidup. Ada lagi yang saudaranya gugur mati syahid, dia mengatakan saudara itu gugur tidak apa-apa, yang penting Rasulullah masih hidup. Ada lagi yang kehilangan ayahnya, mereka juga mengatakan ayah itu gugur, alhamdulillah mati syahid, yang penting Rasulullah masih hidup. Jadi begitu cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW di masa itu. Justru masa-masa semacam itulah Allah memberikan pelajaran berharga. Ada isu Rasulullah wafat. Nah, peristiwa ini dulu juga pernah terjadi di Mekah, yang kemudian dikenal dengan Amul Huzn. Jadi setelah Amul Huzn tahun duka, ya tahun duka, itu peristiwanya awal tahun ke-10 kenabian di Mekah. Dan masa itu Rasulullah dan para sahabatnya sudah selesai mengalami ujian berat, yaitu diboikot, diusir dari Mekah selama 2 tahun 9 bulan. Jadi selama 2 tahun 9 bulan itu para sahabat Nabi dan keluarga Nabi tinggal di lereng bukit dan makan apa adanya dimakan. Jadi ketemu rumput ya dimakan rumput. Ada sahabat Nabi saat wafat yang saat itu ikut. Dia keluar di malam hari karena 3 hari tidak makan, laparnya luar biasa. Jadi malam dia keluar terus menginjak sesuatu yang dipegang itu empuk. Akhirnya wah ini kayaknya makanan ini. Karena gelap. Nah makanan ini terus kemudian ditumbuk pakai batu, begitu sudah agak halus, nah terus kemudian mulai digunyah, ditelan, terus minum air. Nah dengan modal ini dia bertahan hidup lagi sampai 3 hari. Jadi sudah 3 hari lapar, nah ternyata dia bertahan hidup lagi itu dengan modal ini. Itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang cerita. Nah yang lain-lain juga mengalami nasib yang sama. Nah setelah selesai masa itu kan masa yang penuh harap, ya. Masa yang penuh harap.
untuk bisa bangkit lagi berdakwah secara lebih terbuka. Tapi ternyata justru di masa itu ketika Rasulullah sangat berharap dan sudah keluar dari masa pemboikotan, ternyata paman Nabi Abu Thalib yang selama itu melindungi Nabi itu malah wafat, meninggal, mati. Nah, Khadijah radhiyallahu anha yang semangat mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya, Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Jadi ada istri Nabi wafat, ada paman Nabi yang juga meninggal. Padahal masa-masa semacam itu justru Rasulullah itu sangat berharap ini masa terbuka ini. Kenapa? Karena sudah bebas. Biasanya orang itu kalau sudah bebas itu kan harapannya besar ya. Tapi justru di saat-saat dia penuh harap ini, ibaratnya program itu sudah disusun. 1, 2, 3 program kegiatan dakwah itu sudah disusun, tapi ternyata yang mendampingi Nabi 2 orang yang paling berjasa ini meninggal dunia. Apakah itu buruk? Iya. Makanya tahun itu para sejarawan itu sepakat menyebut nama tahun itu dengan tahun duka, Amul Huzn. Itu memang tahun duka. Tapi apakah tahun duka itu jelek? Ya memang tahun dukanya jelek. Tapi apakah itu semuanya akan menjadi jelek? Enggak. Justru tahun duka ini adalah masa-masa bagi Rasulullah untuk berjuang. Maka mulai saat itu Rasulullah tidak lagi berjuang di Mekah, jadi mulai keliling ke kabilah-kabilah Arab sampai kemudian ketemu dengan 6 orang dan 7 orang dari Madinah. Ini yang menjadi awal cikal bakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, 7 orang ini datangnya ada dalam buku sejarah. Nanti saya bacakan. Ketemunya di Bukit Aqabah. Jadi maka ada perjanjian Bukit Aqabah. Ya, jadi dekat Mina. Iya, tempat untuk melempar jumrah itu. Jadi masa-masa sulit itu justru ini adalah kesempatan, tergantung. Mereka ada yang melihat bahwa kesulitan itu adalah kehancuran yang dia tidak akan pernah bangkit. Tapi kalau kesulitan itu dianggap sebagai tantangan, nah maka pasti bisa. Nah ternyata solusinya memang harus fasiru fil ardi. Dia harus banyak keliling, silaturahmi. Jadi Rasulullah ketika mengalami masa duka, nah Rasulullah keliling dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Ya kan pasti kan, ketika semua jalan itu sudah tertutup, ya pasti akan ada jalan yang terbuka. Air pasti akan keluar. Kalau nggak bisa menembus tembok, ya dia akan ambil lewat atas, mengalir aja. Jadi kalau nggak bisa menembus dinding, ya dia akan lewat atas, dan tidak akan terbentuk. Rasulullah tidak boleh dakwah di Mekah, ya justru akan melebar dakwah Rasulullah. Jadi di Mekah ditahan, akhirnya apa? Dakwah Rasulullah itu justru melebar ke mana-mana. Jadi kalau dipikir ya orang-orang kafir Quraisy harus juga. Nah kita kembali ke yang tadi. Jadi para sahabat Nabi ini juga mendapatkan pengalaman yang berharga ketika Rasulullah SAW diisukan wafat. Tapi pelajaran yang berharga ini ternyata tetap saja ketika orang itu merasakan guncangan yang berat, itu seringkali lupa dengan teori. Terus kacau. Ya mungkin termasuk mungkin ustaz gitu ya. Kalau masa lancar-lancar ngisi pengajian umpamanya kelihatan lancar ini. Tapi coba begitu dia benar-benar mengalami kesulitan itu, hilang gitu ilmunya itu. Hilang gitu ilmunya. Terus
perang Uhud ini tahun ketiga Hijriah. Allah menurunkan ayat bahwa Muhammadun illa Rasul, bahwa Muhammad itu adalah hanya seorang Rasul. Surat Ali Imran. Nah, kalau Rasulullah itu hanya seorang Rasul, maka berita selanjutnya adalah apa immata qad khalat min qablihi rusul. Jadi Rasul-Rasul yang dulu juga sudah mati. Wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Nah, qad khalat min qablihi rusul, dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya sudah wafat. Tidak ada yang tersisa satu pun. Dan bahkan Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Itu berarti kurang lebih 520 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu ada kabar dia meninggal sebelum usia 40 tahun. Sebelum usia 40 tahun sudah wafat. Nah, ternyata apa berita ini, informasi yang sangat jelas ini, ketika orang itu mengalami kegalauan, itu ternyata juga ilmunya itu bisa terlupakan. Itu terbukti ketika para sahabat Nabi mendengar informasi bahwa Rasulullah wafat, itu mereka itu tidak percaya. Mereka itu tidak percaya. Maka sampai ada sahabat Umar bin Khattab, ketika dia mendengar kabar Rasulullah wafat, itu datang ke Masjid Nabawi dan kemudian dia bawa pedang dan kemudian menantang, ayo siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ini aku bunuh dia. Ya tentu apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ini ya tentu berangkat dari cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak adalah menerima kenyataan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Semua manusia itu akan wafat. Sampai kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini yang paling berat ini, menjaga keseimbangan jiwa. Orang kalau terlalu melihat masa depan, isinya itu hanya mikir tentang produktivitas. Pokoknya bagaimana maju terus. Tapi orang kalau selalu memikir masa belakang, kayak foto kerja, untuk apa kerja capek-capek mengumpulkan duit, toh nanti ditinggal juga. Nggak ada yang lain. Jadi mereka yang terlalu mikir ke belakang itu nanti akan kehilangan semangat. Tapi yang mikir masa depan itu nanti akan lebih akhirat. Memikir masa depan dunia bisa lupa akhirat, mereka yang mikir akhirat akan bisa lupa dunia. Nah, menjaga keseimbangan ini yang tidak mudah. Salah satu sahabat Nabi yang bisa menjaga keseimbangan ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat Abu Bakar ini datang ke masjid dan kemudian menyuruh sahabat Umar bin Khattab untuk berhenti berpidato. Kata sahabat Abu Bakar, wahai Umar, Ijlis, duduk wahai Umar. Tapi ternyata Umar bin Khattab itu masih terus menyampaikan pidatonya. Nah, saat itulah kemudian sahabat Abu Bakar mulai berbicara. Akhirnya apa? Semua yang hadir di Masjid Nabawi itu mulai mengalihkan perhatiannya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab pun kemudian mulai tenang dan dia duduk. Dan saat itulah kemudian sahabat Abu Bakar membaca ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan utusan Allah yang terdahulu semuanya sudah wafat, sudah mati. Apa yang berarti dalam kata itu ala aqabikum? Apakah kalau
Muhammad itu mati, nah kalian nanti akan kembali kepada ketuhanan. Sahabat Umar bin Khattab yang hafal Al-Quran dan dia sering membaca ayat itu, ketika dia mendapatkan berita dan mengalami kegoncangan jiwa yang luar biasa, itu ilmunya itu seakan-akan terlupakan. Apakah itu boleh? Orang kalau mengalami kegoncangan itu ya tidak bisa ditanya boleh dan tidak. Spontanitas. Jadi spontanitas refleks. Dan itu berangkat dari rasa cinta yang luar biasa. Nah, yang tidak boleh itu adalah kalau kemudian justru wafatnya Rasulullah ini kemudian membuat para sahabat Nabi kemudian kehilangan kendali dan kehilangan semangatnya. Ini yang tidak boleh. Nah, tekad dan semangat ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengalami masa tahun duka, tapi justru tahun duka ini menjadi keberkahan. Dan para sahabat Nabi itu mengalami tahun duka dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi justru saat itulah mulai para sahabat Nabi itu tampil maju ke depan. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan sahabat Umar bin Khattab menjadi penasehatnya, dan Khalid bin Walid menjadi panglimanya. Kemudian yang masih muda juga tampil maju ke depan bersama bin Zaid, usia 18 tahun menjadi panglima. Zaid bin Sabit yang usianya masih puluhan tahun, dia sudah menjadi sekretaris negara. Abdurrahman bin Auf menjadi penasihat ekonomi, Utsman bin Affan menjadi penasihat sosial politik dan ekonomi, dan seterusnya. Jadi berita duka, tapi para sahabat Nabi kemudian mampu menyeimbangkan. Nah, ini yang paling sulit buat kita, buat saya. Karena kadang-kadang kalau lagi melihat ke belakang, lupa melihat ke depan. Kalau lagi melihat ke depan, terus lupa melihat ke belakang. Nah, ini yang perlu kita kuasai. Bapak Ibu rahmatullah, ini tidak gampang. Saya melihat lagi, umpamanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu panglima besar dalam Islam. Dia meruntuhkan satu negara besar namanya Persia. Dia panglima tertinggi. Tapi setelah tidak jadi panglima, setelah tidak jadi gubernur, terus ganti Amaritus. Amaritus. Jadi dia menggembala kambing. Jadi ini terjadi karena setelah masa Utsman bin Affan, setelah Umar bin Khattab wafat, dan kemudian digantikan oleh Utsman. Setelah Utsman bin Affan wafat, dan ini kan terus muncul ada beberapa fitnah. Nah, maka saat Nabi wafat ini kemudian dia memilih pindah, terus hidup di kampung, terus dia menggembala kambing. Hidup dengan sederhana, tapi sederhana dalam hal tidak tinggal di kota. Semua kecukupan hidupnya semuanya terpenuhi, tapi menjadi ahli ibadah dan kemudian tetap ada kegiatan, tetap mengajar. Keseimbangan semacam ini yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sehingga mereka bisa membangun peradaban dunia. Coba kalau sekarang kita lihat mantan bupati umpamanya, kira-kira bisa nggak kemudian hidup tenang? Kalau dia muslim dia berarti dia kembali ke masjid, ya pagi-pagi mungkin jalan-jalan, belajar kemana, pasti seperti dulu lagi sebelum jadi apa-apa. Rasanya kok sulit ya. Padahal bupati ini masih di atasnya ada gubernur, di atasnya ada menteri, di atasnya lagi masih ada presiden. Nah, kalau zaman dulu ini seorang panglima tertinggi, begitu dia pensiunnya biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dan lain-lain gitu. Mereka semuanya biasa hidupnya. Nah, ini yang membuat
membuat kita ini atau membuat saya melihat diri ini yang luar biasa. Jadi ada gejala psikologis yang disebut dengan apa? Power syndrome. Jadi orang setelah puncak prestasi dan kemudian turun, itu tidak gampang ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya hidup ini menjadi biasa-biasa saja semuanya? Tapi dengan prestasi kelas dunia seperti para sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan penjelasan tambahan. Monggo kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Kasih pada Sofias ya. Ini temanya sangat menarik ya. Tapi katanya Ustaz, saya sebelum melempar pertanyaan, tapi nanti bisa dijawab sekalian. Ada yang bilang itu kan sabar ada batasnya. Kan kalau tertekan kan harus sabar tadi katanya. Itu benar nggak? Atau nggak ada batasnya? Sabar itu. Jadi memang biasanya kalau orang tertekan itu akan muncul kreativitas, akan muncul inovasi ya seperti yang dilakukan Rasulullah ketika sudah beli ke Mekah malah justru kemana-mana ya, dan itu menjadi asbab nantinya ya kemenangan yang akan diberikan oleh Allah SWT, ketemu dengan orang Madinah dan sebagainya. Baik, luar biasa, ini temanya kayaknya juga pas banget ya dengan kondisi kita saat ini. Kita sedang dalam masa-masa sulit ya, lagi tertekan. Solusinya adalah keluar harusnya, segera keluar. Banyak silaturahmi ini sangat menarik ya, bisa kita laksanakan. Baik, waktu menunjukkan pukul 11:18 ya. Ini lumayan, masih ada waktu yang cukup lumayan untuk kita melakukan diskusi dengan Ustaz Ilyas ya tentang tema kita pada pagi hari ini. Maka kami persilakan pada teman-teman, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan pada Ustaz Ilyas, monggo silakan ya, terkait tema hari ini. Oh Mak, Mak Cing, kok yang tertekan itu ya? Kayaknya lagi tertekan. Panas. Aku mau tanya kapan tadi kan Ustaz bilang kalau nanti Isa itu kan wafat. Tapi saya kok pernah dengar nanti Isa itu waktu dikejar-kejar sama pengikut Bani Israel yang bersenjata ke dia, terus dia kan bersembunyi di dalam gua, terus dia diganti sama Judas Iskariot atau siapa itu namanya yang menyerupai dia sama Allah, tapi bisa diangkat ke langit. Nah, itu ceritanya itu tuh setelah itu dianggap Nabi Isa wafat, atau habis itu Nabi Isa ya terus apa masih ada di mana gitu? Suatu tempat. Suatu tempat gitu. Kan tadi kan masa bilangnya wafat. Berarti kalau wafat itu kan ya mungkin dimakamkan atau di mana gitu. Cuman kok saya pernah dengar Nabi Isa itu diangkat ke langit sama Allah, walau alam tempatnya di mana. Nah itu gimana sejarah sebenarnya? Oke, bagus ini Mak, pertanyaan yang bagus. Nanti jawabannya keren ini. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau dijawab dulu? Jawab dulu ya. Masalah sabar sama masalah Nabi Isa. Pertama, apakah sabar itu ada batasnya? Tergantung. Jadi semua jawaban itu nanti tergantung. Bukan terpendek. Apakah sabar ada batasnya? Ya tergantung. Innallaha ma'as-sabirin. Sabarnya sabar untuk apa? Tapi kalau sabar menanti harapan yang tidak pasti,
Nah itu ya. Nah itu bukan sabar, Ya doa kena ini. itu bunuh diri. Cocok ini. Sabar menanti harapan yang tidak pasti. Nah ini bunuh diri. Dan itu bukan sabar. Iya. Iya, maka perlu kita berharap. Nah, kalau sabar itu adalah sabar dalam arti bertahan pada kebaikan. Ini sabar tidak ada batasnya. Karena sebenarnya sabar itu artinya bertahan pada kebaikan. Ini yang disebut dengan sabar. Maka contoh perintah ibadah. Sampai kapan kita harus beribadah? Ya, sama ini. Meskipun ya kadang naik turun, mungkin kadang 1-2 kali bolong ya ditambah, bolong ditambah. Tapi tetap waktu rabbaka hatta ya tiaga yakin. Ini surat Al-Fijr ayat 99, ayat yang terakhir. Jadi sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Nah kalau sabarnya seperti ini, maka sabar untuk ibadah, sabar untuk bertahan dalam kebaikan, ini sabar yang tidak ada batasnya. Sabar untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Nah itu sabar yang tidak boleh ada batasnya. Contoh mendidik anak, mengasuh anak, ini sabar yang tidak boleh ada batasnya. Ibadah, nah ini sabar yang tidak boleh ada batasnya. Itu proses dalam hidup. Maka proses-proses inilah yang harus dinikmati. Nah kalau sabar itu dalam arti menunggu yang tidak jelas, contoh mungkin seorang suami, calon suami, calon istri, calon suami terus kemudian menunggu yang tidak jelas. Nah ini bukan sabar ini. Atau sabar menunggu pohon jati itu sampai tumbuh besar baru bisa bikin rumah. Ya kapan itu? Umur sudah habis, pohon jati itu masih kecil. Ini sabar yang kurang pas. Nah, terus saya lanjutkan lagi tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah menegaskan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sungguh aku telah mewafatkanmu. Nah kata mutawaffika ini dalam kitab tafsir sering diartikan dengan mencukupkan. Dengan mencukupkan. Jadi usia dakwah Nabi Isa sudah selesai. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu menuju ke aku, menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini kemudian menunjukkan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa bersama ruh dan jasadnya. Di mana posisi Nabi Isa? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti sekarang masih hidup. Di mana? Ya tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di hari mendekati kiamat nanti Nabi Isa akan turun. Nah ini versi Al-Quran yang kemudian dipahami oleh umat Islam. Nah beda lagi dengan versi orang-orang Nasrani atau Kristen. Jadi orang Kristen ini yakin bahwa Isa itu mati, dibunuh, dan kemudian dikubur. Setelah dikubur 3 hari kemudian bangkit dan naik ke langit. Tapi ada tapinya. Sekarang cabang-cabang Kristen itu ada 4.500, dan 4.500 tidak ada satupun yang sama. Terus orang Kristen dengan berbagai macam cabangnya ini
konsep tentang ketuhanan Nabi Isa itu juga beda-beda. Dan sekarang ini muncul modelnya itu adalah mereka mulai menyebarkan keyakinan bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus dalam Injil. Ini justru sebenarnya bertentangan dengan keyakinan orang-orang Kristen zaman dulu. Jadi tentang ketuhanan Yesus ini, apakah 1 dari 3 ini belum sepakat? Apakah Yesus ini Tuhan setengah manusia, manusia setengah Tuhan? Itu juga belum sepakat. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus ini menjadi Tuhan ketika dia sudah mati. Juga ada yang belum sepakat. Jadi sampai sekarang tidak ada kesepakatan tentang ketuhanan Yesus. Dan kalau ada anggota jemaat itu yang nanya ke pendetanya, itu bisa dimarahi. Pokoknya yakini saja, nanti kamu akan paham. Yakini saja, nanti kamu akan paham. Yang mana mungkin orang meyakini sesuatu kalau dia tidak paham. Makanya era-era sekarang ini semakin banyak tokoh-tokoh Kristen yang pintar-pintar. Jadi orang Kristen yang paham Injil, paham sejarah Injil, paham sejarah ketuhanan, nah itu semakin banyak yang masuk Islam. Karena mereka juga tidak sepakat ini. Termasuk ketika ditanya apakah Yesus itu pernah mengaku menjadi Allah, itu mereka juga bingung jawabnya. Apakah Isa atau Yesus pernah mengaku bahwa dirinya itu Tuhan? Ini juga mereka juga macam-macam jawabannya. Dan kemudian apakah ada surat pengangkatan bahwa Allah mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Itu juga tidak ada jawabannya. Apakah Yesus pernah mengaku menjadi Tuhan? Itu juga tidak ada jawabannya. Jadi macam-macam dengan jumlahnya. Jadi total ada 4.500 jumlah cabang-cabang Kristen. Kalau yang paling terkenal itu ya tentu Protestan dan Katolik. Tapi di Indonesia ini sebenarnya bukan hanya Protestan dan Katolik, tapi banyak macam-macamnya. Jadi mereka berbeda dengan konsep ketuhanannya beda. Terus kitab sucinya itu juga beda. Memang namanya Injil atau Bible, tapi mereka juga macam-macam. Mana yang diyakini? Terus di dalam setiap ayat dalam Injil itu ada yang diyakini ini palsu, ini setengah palsu, ini asli. Kayak masanya. Iya. Dan mereka itu sampai rapat dan kemudian kesimpulannya hanya sekitar 19% isi Injil itu yang murni ucapan Yesus. Terus sisanya itu ya tambah-tambahan. Jadi memang unik kalau kita mengikuti Kristen ini dengan berbagai macam cabangnya, dan perbedaan itu tidak bisa dipadukan. Kenapa? Karena perbedaan konsep ketuhanan, perbedaan kitab suci. Kalau kita melihat Islam, ya, konsep ketuhanan dalam Islam itu sudah selesai. Pokoknya dia orang Islam, Tuhannya Allah. Kitab sucinya Al-Quran. Muhammad itu adalah Nabi. Kalau nanti setelah membaca Al-Quran kok ada beberapa perbedaan, nah ya itu wajar. Dan orang punya background sendiri-sendiri. Wajar ketika membaca hadis Nabi, terus kemudian nanti ada beberapa hadis itu yang beda, ya itu wajar. Tapi yang penting tadi konsep ketuhanannya selesai, kitab sucinya selesai, Nabi Muhammad adalah Nabi. 3 hal ini yang sudah selesai dalam Islam. Tapi ada orang Kristen 3 ini belum selesai. Konsep ketuhanan, Tuhan itu yang mana itu belum selesai orang Kristen. Kitab Injil itu yang mana belum selesai. Gitu. Jadi kalau itu belum selesai, ya bingung. Maka pas sekali kalau saya lanjutkan umpamanya dalam
Umpamanya UUD 45, atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Ya, atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Itu pas. Kenapa? Karena semua umat Islam meyakini Allah sebagai Tuhannya. Tapi kalau orang Kristen tidak, macam-macam Tuhan mereka. Bahkan di Malaysia itu, orang Kristen di Malaysia tidak boleh memakai nama Allah. Terus memakai nama apa yang lain? Kenapa? Karena orang Kristen ini perlu kita pahami, orang Kristen itu menggunakan nama Allah bukan sebagai nama Tuhan. Tapi Allah itu disamakan dengan Tuhan. Jadi mereka mengatakan, jadi Allah itu banyak, tapi Allah yang sebenarnya itu adalah Allah yang di surga. Berarti maksudnya, berarti kan Allah itu banyak, itu kan aslinya sama dengan Tuhan itu banyak. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah yang di surga. Nah, kalau Allah itu banyak, Tuhan Allah yang sebenarnya itu di surga. Nah, terus Allah yang sebenarnya itu siapa namanya? Namanya apa? Berarti namanya bukan Allah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, nanti kalau ingin mendalami tentang ilmu Kristologi, saya bisa menyebutkan beberapa channel yang bisa diikuti. Tentu kalau belajar melalui YouTube itu nggak cukup sekali 2 kali. Mungkin kalau sudah mendengarkan 100 ceramahnya, mungkin nanti bisa menguasai konsepnya. Karena di YouTube juga ada Kentita, ada Menakim Ali official. Nah, itu yang paling bagus ini. Kenapa? Karena dua-duanya itu pakar dalam. Ada lagi yang kalau yang versi tahun 2000 itu ada Ibu Irene Handono. Nah, itu. Tapi kalau di dunia akademis, nah Profesor Menakim Ali Dondetan itu paling pas. Karena yang dunia akademis itu kan semua konsep itu harus ada datanya. Itu kelebihannya yang Menakim Ali, Dondetan dan yang lain-lain. Tapi yang kira-kira 2 itu sudah cukup mewakili. Atau mungkin salah satunya boleh. Nah, itu silakan di dalam, nanti akan memahami konsep ketuhanan mereka. Wallahu a'lam. Kayaknya kita belum makomnya ya. Saya malah lebih senang melihat ini tuh, orang-orang yang masih Islam itu ya, yang terakhir kan saya melihat itu dia 3 kali buka Quran, ya, itu dapat hidayah langsung. Maksudnya ketika buka Quran ini sebenarnya isinya apa sih gitu. Karena dia bukan orang Islam, bukanya salah. Harusnya kan dari kiri, dari kanan, kayak buka buku gitu kan. Ketemu surat Alif Lam Qul Huwallahu Ahad ya, bacaan itu 1. Ya. Kemudian dia buka lagi bagian tengah, ketemu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi pas juga ya, disampaikan di ayat berapa itu saya lupa tentang terus ketuhanan Allah. Yang terakhir dia buka halaman paling depan, ketemu surat Al-Baqarah kan. Jadi kemudian dia ternyata begitu ya. Tentang Islam itu memang meyakini Tuhan itu cuma 1 ya, pantesan kok nggak suka kalau kita bicara tentang Trinitas dan sebagainya. Akhirnya dia masuk Islam dari budaya ini. Kalau belajar Kristologi kayaknya kita belum makomi. Belajar Islam aja belum membuat ya. Dan nggak bakalan habis kita belajar ya. Dan insya Allah kita yakin lah itu sudah yang agama yang paling diridai Allah. Baik, masih bisa lagi kayaknya, masih bisa 1 pertanyaan ya Ustaz ya. Dulunya 11 kilo mas, 50 yang sekarang ya? Ya? 35, masih 15 menit lagi. Monggo, ini kesempatan emas ya. Kesempatan baik ya untuk diskusi dengan Ustaz Ilyas ya.
Kalau tidak mengenai tema tadi juga boleh katanya. Ya, silakan. Iya, boleh. Boleh ya. Untuk bapak atau ibu-ibu mau nanya lagi juga boleh. Silakan. Yang belakang kayaknya nggak ada suaranya. Paling belakang. Adem-adem aja. Apa enakan nembok ya? Silakan Mbak, kalau mau ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan boleh. Mangga kan? Atau ngopi dulu. Oh iya, silakan. Ngopi dulu. Dikit lagi kopinya oke. Dan mungkin tadi mumpung masih hangat ditemani Mangga. gimana? Dulu ya ngaji ya ngopi. Ada yang tanya. Mau mas? Ya. Saya tadi pas ada cerita soal saat bin Abi Waqqas setelah dia tidak jadi panglima lagi kan balik lagi kemudian jadi pengembala kambing. Kambingnya di roh saja. Sebenarnya ada hikmah apa sih ketika menjadi pengembala kambing itu? Karena saya pernah dengar itu hampir semua rasul itu pernah menjalani profesi sebagai pengembala kambing. Gitu. Dia ada fase yang dia sebagai pengembala dan Rasulullah sendiri juga pernah. Nah, yang ada juga kayak di Kristen itu kan juga diibaratkan kayak umat mereka sebagai domba juga gitu kan yang iya kayak gitu. Sebenarnya itu ada hikmah apa dengan mengembalakan kambing. Rasulullah dulu awal-awal mengembala kambing juga ya. Iya. Ini secara memang saat Nabi Waqqas ini memang tokoh idola dia. Tukang panah yang hebat. Luar biasa. Nah, ini Mas Anasnya juga. Monggo. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini kelebihannya adalah keahliannya memanah. Di perang Uhud dia melesatkan 1000 anak panah. Tidak ada satu pun yang meleset. Nah kalau saya 1001, nah satu mungkin yang tidak meleset. Kayak jagonya pas juga. Nah mungkin masalah bisa, tapi jangan melesatkan panah asmara. Ini yang bahaya, dangerous ini Tan. Menarik. Gue nanti langsung kena. Kayaknya agak danger ini. Langsung deg-degan. Nah, pertama, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lain dari para sahabat Nabi ini begitu kokoh jiwanya. Jadi antara puncak karir dengan karir paling bawah itu santai saja. Nah sebabnya adalah semua aktivitas mereka itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, aktivitas hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua gerakan hidup itu diawali dengan bismillah dan kemudian diakhiri dengan hamdalah. Ini sebenarnya mengokohkan jiwa. Ini dan itu nanti terus diulang-ulang terus. Maka semua peristiwa yang terjadi itu menjadi biasa-biasa saja. Ada pola yang perlu kita pahami karena ini penting. Gambaran peristiwa kita dalam hidup itu mirip dengan pola syahadat yang kita baca. La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi dimulai dari la ilaha tidak ada. Jadi semuanya ini menjadi tidak ada, dianggap tidak ada. Apakah kerja itu akan mendatangkan rezeki? Enggak. Apakah amal ibadah kita itu akan memasukkan kita ke surga? Tidak. Apakah perjuangan kita itu akan mendatangkan kesuksesan? Tidak. Semuanya tidak. Nah, amal kita tidak akan memasukkan ke surga. Tapi dengan amal itu Allah memberikan rahmat kepada kita. Dengan rahmat itu kita bisa masuk surga. Kerja tidak akan mendatangkan kekayaan, tapi dengan kita bekerja Allah memberikan rezeki. Dan Allah melipat gandakan usaha kita itu, sehingga kadang-kadang antara rezeki dengan perjuangan yang kita berikan itu tidak seimbang. Seandainya seimbang, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya, semuanya kaya. Kenapa? Karena mereka semua yang bekerja maksimal pasti ingin kaya. Tapi ternyata hasilnya beda. Ada yang kelihatannya cuma jalan-jalan sini, sana, sono, tuh. Ngopi tidak kok sulit banget ya. Ini kan berarti kerja itu tidak mendatangkan rezeki. Tapi tanpa bekerja Allah tidak akan memberikan rezeki. Tanpa bekerja Allah hanya memberikan rezeki yang pas untuk kebutuhan kita. Karena ada rezeki yang tidak perlu dicari. Tapi ada rezeki yang memang harus diusahakan. Kalau yang tidak perlu dicari, orang belum lahir sudah dapat rezeki melalui apa namanya tadi? Kalau di rahim ibu itu melalui apa kita dapat rezeki? Iya, saya sudah lupa sih. Di alam kandungan dulu gimana saya sudah lupa. Jadi nggak ada memori. Melalui apa kira-kira? Melalui plasenta. Begitu lahir sudah dapat rezeki tanpa ada usaha. Kalau tidak mau makan malah disuapi, dan bahkan bayi itu tidak mau makan. Disuapi. Itu rezeki. Jadi ada yang memang rezeki sudah jatah, tapi ada rezeki yang itu memang dari hasil usaha kita, yang kemudian dari usaha kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Nah, karena kita melibatkan Allah, maka kita menjadi sangat kuat sekali. Para sahabat Nabi dulu itu melibatkan Allah, mereka menjadi sangat kuat sekali. Jadi mereka berjuang itu dalam rangka untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah sekali ada harta datang biasa, terus kemudian harta itu pergi biasa. Kenapa? Karena sesuai keyakinan mereka bahwa semuanya milik Allah, dan kalau semuanya milik Allah maka kapan saja Allah memberi, kapan saja Allah mengambil, menjadi biasa. Yang bisa melakukan ini ternyata bukan parkir. Pagi-pagi sampai sore kendaraannya buahnya tenang. Begitu sore ya semua kendaraannya semuanya pergi, ya tenang. Kenapa? Karena dia punya konsep keyakinan bahwa hanya di TV. Tapi cuma masalahnya, nah di usia yang ke-40 kadang-kadang sampai wafat. Usia 40 kan rata-rata orang sudah mulai kaya ya. Nah itu kadang-kadang konsep innalillahi itu sudah hilang. Makanya dia kuat sekali memegang. Nah kalau kuat sekali memegang dan kemudian ketika pergi dia menjadi sangat terluka. Menjadi sangat terluka. Tapi kalau diletakkan di tangan tidak terlalu kuat dipegang. Nah maka perubahan-perubahan itu menjadi biasa-biasa saja. Inilah yang terjadi pada para sahabat Nabi. Nah terus kemudian tentang tadi menggembala. Nah Rasulullah SAW menjelaskan ma ba'asallahu nabiyyan illa kana ra'il ghanam. Jadi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali pernah menjadi penggembala kambing.
Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa panjenengan juga pernah menggembala kambing? Ya Rasulullah menjawab, iya, saya juga pernah menggembala kambing. Kambing milik orang Mekah dan saya diupah dengan upah recehan. Qarorid itu artinya uang recehan, uang kecil. Nah, kenapa kau menggembala kambing? Nah, kambing ini pertama, secara umum itu memang sulit untuk dikendalikan. Secara umum, tidak seperti menggembala onta, sapi, kerbau. Nah, sapi, onta, kerbau itu lebih penurut. Tapi coba kalau kambing, susah ya. Dia mau ketika diseret. Tapi begitu dilepas, dia akan makan apa saja. Kecuali yang kambing kibasnya. Tapi kalau disebut kambing, itu ya berarti kambing-kambing pada umumnya. Mereka sulit sekali untuk dikendalikan. Dan memang ya harus dijaga terus, dirawat terus, supaya tidak memakan tanaman milik orang lain. Nah, ini yang pertama. Dan kemudian kambing ini suaranya mirip. Padahal suara kambing itu punya makna yang berbeda. Apakah kambing ini dia bersuara mbeh ini? Itu ketika mau minum. Nah, kemudian ketika dia mau nikah, memanggil dengan mbak. Iya ini kambingnya model. Itu mungkin kambingnya. Suaranya mirip. Nah, kemudian kambing ini kalau pas ketakutan, nah dia akan mengeluarkan suara. Gimana suaranya? Nah, penggembala kambing itu bisa paham, bisa membedakan suara-suara yang mirip dan samar itu. Apakah kambingnya ini haus, kambingnya ini sudah dewasa waktunya nikah, atau kambingnya ini sedang ketakutan? Ini dia nih. Karena bisa jadi dia bersuara itu karena dia haus, lapar. Atau bisa juga karena dia ketakutan. Atau memang waktunya nikah. Nah, saya dulu menggembala sapi lama. Kalau kambing itu sebentar. Nah, sapi ini ketika mau nikah itu kelihatan. Tapi betina itu jadi gelagatnya itu kelihatan. Tapi yang memang tidak bisa diceritakan. Kayak apa tuh gelagatnya gimana? Pokoknya ada lah. Ya. Nah, mereka yang suka menggembala sapi itu ngerti. Oh, ini berarti sapi ini katanya kawin. Sapi betina. Nah, sapi jantan. Nah, nanti bisa dicari ini. Wallahu a'lam. Sapi Ternyata kambingnya pintar banget ya. kalau haus mau nikah mbak. Bisa mbak. Nah, yang ketakutan tadi tentang apa tadi? Yang Kalau ketakutan nanti dicari sendiri. Dia ada tadi yang menarik ada. Saya pernah baca itu lucu ya, pintu rezeki ya. Ada yang dicari, ada yang dengan apa segala macam. Tapi saya tuh dari belakang bisa. Ada pintu rezeki. Istri saya namanya pintu rezeki. Rezeki yang ke-8. Iya, Alhamdulillah. Baik, menarik sekali ya kajian kita pada pagi Indonesia hari ini. Namun waktu juara yang batasi kita sudah menjelang waktu zuhur. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pekan-pekan berikutnya ya. Kalau ingin mendapatkan banyak hal ya, yang menarik ya, banyak ternyata tidak hanya masalah peradaban, juga tentang bagaimana kita belajar tentang kehidupan sehari-hari Ustaz ya. Insya Allah silahkan mengikuti kembali kajian kita di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk terus
belajar dan berkolaborasi ini dengan Mas Andreas. Kita tutup untuk kajian kita hari ini ya. Insyaallah. Terima kasih kepada Sriwijaya Kopi. Sriwijaya ya, salah terus ya, yang telah memfasilitasi kajian kita pada pagi siang ini. Sriwijaya, nanti bisa dicek di Google ya, Sriwijaya ya, di daerah Tawangmandu kalau yang pengen belanja kopi dan sebagainya, dan pengen menikmati makanan yang luar biasa, bisa datang ke sini. Pesan sponsor dulu. Nanti mawar kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sekali lagi kepada Ustaz Ilyas, jazakumullah khairan pada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Amin Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.